Kan saudara, apa yang membuat hingga mungkin hari ini kita ada dalam satu keadaan yang terkutuk, atau kita dalam satu keadaan yang rasanya tidak pernah berhenti masalah itu datang. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana Tuhan memilih Gideon untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan orang Midian. 7 tahun lamanya bangsa Israel menderita di bawah kuasa orang Midian. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Tadi pagi saya sampaikan saudara bahwa dosa itu membawa penghukuman. Dosa membawa ketakutan, dosa membawa hidup kita menjadi melarat. Orang Israel ditekan oleh orang Midian. Ketika mereka mulai menyembah berhala, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam kuasa orang Midian. Yang terjadi, hasil tanah mereka dirampas, kambing, domba, lembu, sapi dirampas, sehingga Alkitab berkata 7 tahun lamanya orang Israel hidup sangat-sangat melarat. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi di gua-gua, mereka bersembunyi di tempat-tempat persembunyian. Lalu Alkitab berkata, berserulah mereka kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan mengirim seorang nabi dan berkata bahwa dia menyertai bangsa Israel. Sekalipun di dalam keterpurukan mereka, Tuhan tetap beserta. Dan akhirnya saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ketika dia sedang mengirik anggur. Lalu malaikat Tuhan berkata, Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Gideon berkata, aku tidak mungkin. Aku adalah suku yang terkecil, keluargaku itu kaum yang terkecil dari semua suku Manasye. Aku ini orang yang termuda di antara semua sukuku. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, jangan takut, sebab aku yang menyertai kamu. Tidak peduli seberapa berat tantangan yang ada di depanmu. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu. Gak peduli engkau berkata aku tidak punya jalan lagi. Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku hanya gini, aku hanya gitu. Yang terpenting adalah ketika Tuhan berkata aku menyertai engkau. Amin saudara. Dan akhirnya Gideon memberanikan diri untuk menangkap panggilan Tuhan itu. Itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saudara, saya akan lanjutkan pada siang hari ini. Dan akhirnya Gideon berkata, Tuhan tunjukkanlah bahwa benar-benar engkau mengutus aku. Bahwa benar-benar engkau ada bersama-sama dengan aku. Dia mempersembahkan korban dan api Tuhan turun memakan korban itu. Setelah itu dia berkata, aku yakin bahwa Tuhan yang menyertai aku. Langkah pertama ketika Gideon akan dipakai Tuhan. Tuhan berfirman, hancurkan tempat penyembahan kepada dewa Baal yang dibangun oleh ayahmu. Dan akhirnya Gideon bangun malam-malam, dia menghancurkan semua tempat-tempat ya yang dibangun oleh ayahnya untuk menyembah dewa Baal. Dan akhirnya dia robohkan semua saudara. Sebab Tuhan tidak mau kita itu menduakan Tuhan. Ketika engkau berkata engkau hanya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada yang lain. Kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena seringkali kita ini bercabang hati. Kita percaya pada Tuhan, kita juga percaya pada uang kita. Kita percaya kepada backingan kita, kita percaya kepada sesuatu yang lain. Tuhan berkata sebelum engkau dipakai, sebelum engkau melangkah melakukan tugas itu, Tuhan bilang lakukan dulu ini. Engkau harus menghancurkan ya tempat penyembahan berhala yang dibangun oleh ayahmu, oleh keluargamu. Lalu saudara, di situ Gideon bangun pada waktu malam, lalu dia menghancurkan semua tempat penyembahan ya berhala yang dibangun oleh ayahnya. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam hari. Ya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 28 dikatakan, ketika orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan dan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa yang melakukan ini? Kenapa Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada orang Midian sehingga mereka dalam keadaan yang melarat? Karena ini saudara, mereka membangun tempat penyembahan berhala bagi dewa Baal yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Tapi ketika mereka percaya kepada Baal, justru keadaan mereka melarat, kata firman Tuhan. Dan akhirnya Gideon disuruh merobohkan semua itu. Ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka kaget melihat semuanya sudah hancur. Dan mereka berkata, siapa yang melakukan ini? Dan dikatakan di sana saudara, ayat 30, sesudah itu berkatalah orang-orang itu di kota itu. Mereka bertanya 29, siapa yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal ini saudara. Ya, dan ayat 30 berkata, sesudah itu berkatalah orang-orang di kota itu kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal, karena ia telah menebang tiang berhala di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Kita nggak perlu berjuang saudara untuk membela nama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membela dirinya sendiri. Ketika itu ya ayah Gideon berkata, kita nggak perlu membela Baal. Kalau memang dia Allah, maka dia yang akan membela dirinya sendiri. Makanya orang Kristen nggak usah bela-bela agama. Katakan amin. Ya, Tuhan nggak perlu dibela, sebab dia Tuhan yang berkuasa. Ngapain kita membela agama sehingga kita berantem dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang lain? Ayah Gideon berkata, kalau memang dia adalah Allah, biarkan dia membela dirinya sendiri. Dan akhirnya saudara dikatakan pada hari itu diberikanlah orang nama Yerubbaal kepada Gideon. Gideon disebut dengan Yerubbaal. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Dia berani saudara. Gideon, kenapa saudara? Sebelum dia dipakai Tuhan, sebelum dia melakukan sebuah peperangan melawan orang Midian, Tuhan suruh dulu hancurkan. Apa yang menjadi penyebab hingga Tuhan menyebabkan bangsa Israel jatuh ke tangan orang Midian? Kalau hari ini hidupmu penuh dengan persoalan, tantangan, temukan saudara. Apa yang membuat hingga mungkin hari ini kita ada dalam satu keadaan yang terkutuk, atau kita dalam satu keadaan yang rasanya tidak pernah berhenti masalah itu datang. Bertanyalah pada Tuhan, kenapa ini terjadi? Siapa tahu ada Baal-Baal yang harus kita hancurkan dalam diri kita. Mungkin itu dosamu, mungkin itu kenajisanmu, mungkin itu perselingkuhanmu. Mungkin itu dosa-dosa apapun yang ada dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak berkenan. Sehingga doa kita tidak pernah mendapat jawaban. Kita gak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Sebelum Gideon berperang melawan orang Midian, Tuhan bilang hancurkan dulu itu Baal-Baal. Dan akhirnya saudara, Gideon dipakai Tuhan. Saya akan melanjutkan hari ini pasal yang ke-7, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita melihat Gideon yang tadinya berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku hanya orang yang kecil, aku ini masih muda. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Ketika engkau tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin, rasanya mustahil. Tapi waktu engkau libatkan Tuhan, akhirnya bangsa itu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka. Tuhan pakai Gideon dibangkitkan untuk maju melawan orang Midian. Kita lanjut sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ya, ayat yang pertama berkata begini saudara. Akhirnya judul perikopnya Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama kita baca bersama. Adapun Yerubbaal, itulah siapa? Gideon. Namanya dirubah karena dia menghancurkan mezbah Baal. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod.
Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Kita tahu bersama orang Midian itu berkemah di sekeliling orang Israel. Ketika mereka menanam, hasil tanahnya itu dihancurkan oleh orang Midian. Perkebunannya, peternakannya dihancurkan sehingga orang Israel menjadi miskin dan melarat. Mereka tidak bisa makan. Dan saudara, akhirnya di sini dikatakan Gideon akhirnya membawa pasukan untuk berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu dan di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Alkitab mencatat orang Midian seperti belalang banyaknya. Tidak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi orang Israel untuk mengalahkan orang Midian. Tetapi Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar. Tidak ada satupun masalah yang lebih besar daripada Tuhan, saudara. Hari ini katakan kepada dirimu, hai masalahku, mungkin engkau besar, tapi engkau tidak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhanku yang lebih besar daripada setiap masalah dalam hidupku. Perkatakan itu dan itu akan terjadi. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Ya, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel akan memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, Gideon adalah yang termuda, kata firman Tuhan. Kenapa dia mengajak banyak rakyat? Karena secara nalar semakin banyak orang maju ke satu pertempuran maka semakin besar kemenangan. Benar nggak saudara? Itu adalah logika manusia. Tapi logika Tuhan itu selalu bertentangan dengan logika manusia. Karena itu jangan engkau mau sok pintar dengan hidupmu. Jangan engkau sok pintar dengan persoalanmu, berkata dengan logikamu engkau mencoba menyelesaikan setiap masalah di dalam hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Sebab Tuhan sanggup bekerja melampaui logika manusia. Secara manusia Gideon berpikir semakin banyak yang dibawa, maka semakin besar kemungkinan untuk menang. Itu strategi peperangan. Apalagi yang akan dihadapi ini rakyat yang begitu banyak, saudara. Dikatakan seperti belalang. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan berkata gini, karena kita banyak, makanya kita bisa menang. Tuhan berkata, kalau engkau bawa terlalu banyak orang, mereka akan memegahkan diri. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Tuhan mau dalam segala aspek hidup kita yang kita tinggikan hanyalah namanya. Jangan pernah berkata apa yang aku dapat hari ini karena kebisaanku, karena kemampuanku. Mari kita mulai berkata hari ini, semua yang ada di hidupku hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Bahkan nafas hidup yang aku hirup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang kita dapat dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya hanya karena kasih karunia. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan tahu nih, bangsa ini datang dengan banyaknya orang. Nggak tahu motivasinya apa, nggak tahu niatnya apa. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan berkata, karena kami banyak, makanya kami menang. Lalu saudara, Tuhan bilang apa kepada Gideon? Maka sekarang ayat 3, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000. Udah ikut nih semua, saudara. Makanya tadi saya bilang kan, kadang banyak-banyak orang itu nggak tahu motivasinya apa. Dikatakan ayo kita perang, maju semua. Siapa yang mau ikut perang? Maju semua. 30.000 maju. Banyak nggak saudara? Banyak, 30.000. Maju semua. Begitu ditantang, siapa yang takut dan gentar? Angkat tangan 20.000. Kadang di gereja itu datangnya rame-rame, banyak penuh di gereja. Kalau nyanyi dari utara ke selatan, kita buat iblis gemetar. Padahal kita yang, ayo ya. Tidak semua orang yang termasuk bilangan bersorak-sorai berkata mau berperang.
30.000 yang datang. Waktu ditanya yang ketakutan berapa? 20.000 yang ketakutan. Ternyata cuma ikut rame. Jangan jadi Kristen ikut rame kau. Tidak akan terpilih untuk menjadi orang-orang yang melihat kemenangan Tuhan. Kenapa cuma sedikit orang yang melihat mujizat? Kenapa hanya sedikit orang yang melihat kemenangan sampai pada garis akhirnya? Karena kebanyakan Kristen itu Kristen ikut rame. Ketika ditanya takut, ternyata takut semuanya. Saudara, ketakutan adalah musuh terbesar untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut gak akan mungkin dapat melakukan sesuatu. Orang yang takut tidak akan mungkin melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang takut tidak punya iman. Karena itu hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan takut. Apapun prediksi orang tentang tahun depan, akan ada resesi, akan ada kegelapan, kita akan tetap berkata, aku tidak takut sebab yang menyertaiku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Yes. Kalau engkau tidak takut, Tuhan akan berperkara dengan engkau. Jangan takut terhadap penyakitmu. Kita harus berani berkata, kalau aku sembuh Tuhan baik. Kalau aku tidak sembuh Tuhan tetap baik. Kalau aku mati itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Katakan, yes, itu orang Kristen. Tidak ada yang kita takutkan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Jangan takut. Karena waktu engkau takut, engkau tidak mungkin bisa berperang. Peperangan kita ke depan ini semakin gentar. Peperangan kita di ke depan ini semakin gencar, saudara. Jangan sampai engkau tereliminasi dari barisan yang akan mengalami kemenangan itu. 30.000 maju. Wow, diteguhkan oleh firman Tuhan. Ya, saudara, jangan sampai engkau takut. Jangan engkau takut sedetik pun, jangan takut. Sebab dia Tuhan yang pegang kendali. Dia Tuhan yang pegang alam semesta. Dia yang mengendalikan segala hal di bumi ini. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau engkau takut, engkau akan tereliminasi dari kemenangan iman yang akan engkau raih. Ketika pandemi terjadi, saya bolak-balik bersaksi. Kami sekeluarga terancam untuk pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Karena kami tidak melihat ada harapan di depan. Bertahan dengan uang hanya beberapa juta, tidak mungkin dengan anak 3 di Jakarta. Semua jadwal pelayanan cancel, kami tidak ada pegangan. Kami hidup dengan iman, tidak ada gaji bulanan. Saya ikut Yesus, tidak pernah ada gaji bulanan. Saya tidak pernah makan gaji dari gereja bulanan. Jadi kami hidup benar-benar dengan iman. Sampai semua orang bertanya, ibu dan bapak gak pernah terima gaji bulanan? No. Terus kalian hidup bagaimana? Dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa dia sanggup mencukupi hidup kami. Mereka berkata, ndak ada loh bu orang yang berani hidup begitu. Saya berani. Kenapa? Karena aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Saya dipanggil keluar di tengah keluarga saya untuk percaya dengan iman kepada Yesus. Waktu saya diusir keluar dari keluarga saya, cuma satu keyakinan saya. Yesus yang panggil dan menyelamatkan hidup saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak akan biarkan aku berjalan sendiri. Sekalipun berat, saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pergi dari rumah tidak bawa ijazah, ditahan papi saya. Dia bilang apa? Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara, itu membutuhkan iman. Makanya saudara, menjadi orang percaya kepada Tuhan tidak seindah waktu engkau nyanyi di gereja. Percaya itu membutuhkan sebuah pembuktian. Dan orang yang takut tidak mungkin bisa melihat kemenangan. Hari ini saya terus melihat kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Bahkan sampai kepada kemenangan yang akan datang. Kenapa? Cuma dengan iman percaya. Bahkan sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. 30.000 orang datang, Tuhan bilang uji, tanya siapa yang takut dan getar, pulang. Pulang 20.000, tinggal 10.000. Saya bayangkan kalau saya jadi Gideon, setengah lebih pulang. Padahal dia tadinya sudah memilih 30.000 orang, dia sudah pede dengan imannya. Yes, 30.000 maju.
kita pasti menang. Kan lebih semangat karena banyak orang. Belum tentu saudara, Tuhan berkenan dengan banyaknya orang. Ya, belum tentu gereja penuh dengan banyak orang itu bukan jaminan. Bisa jadi yang datang 30.000, 10.000 tok yang gak takut, 20.000 pulang semua takut. Jangan jadi Kristen kebanyakan saudara. Engkau tidak akan bisa berperang. Lalu ketika akhirnya tersisa 10.000, dikatakan di sana masih terlalu banyak ya. Dari tersisa, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, ayat 3 tadi, siapa yang takut dan gentar biarlah mereka pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 dan rakyat itu tinggallah 10.000. Ya, ketika tinggal 10.000, Tuhan berfirman ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Padahal Gideon udah lihat, ya ampun, separuh lebih pergi. Ini tinggal 10.000, nggak ada setengahnya. Tuhan ngomong, masih terlalu banyak. Lalu Tuhan berkata begini, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi bersama-sama engkau. Mereka disuruh pergi minum saudara. Di salah satu sungai dikatakan di sana, suruhlah mereka turun minum air. Ya, lalu ayat yang kelima, Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6 dikatakan jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tersisa 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun untuk minum. Mereka ini tadi ada di atas gunung dikatakan saudara ya. Mereka ada di atas gunung. Tuhan bilang suruh mereka turun. Mereka tuh turun gunung berarti haus ya. Ketika mereka tiba di satu mata air, di sumber air, di sungai, dilihat cara mereka minum. Yang minum langsung seperti anjing menjilat, ya itu lebih banyak. Yang minum dengan mengambil tangan, ya dikatakan di sana lalu menaruhnya ke mulut, itu hanya 300 orang. Dan Tuhan berkata, yang minum berlutut dan mengambil dengan tangan, itulah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Berarti cuma berapa? 300. Dari 10.000 yang berani ya, ini yang berani loh, sudah tersaring. Ternyata berani saja tidak cukup. Dinilai yang minum langsung menjilat seperti anjing tidak layak untuk pergi. Tetapi yang minum mengambil dengan tangan itu yang layak untuk pergi. Kenapa saudara? Karena orang yang langsung minum seperti anjing itu orangnya berarti tidak siap siaga yang pertama. Yang kedua tidak ada penguasaan diri. Begitu lihat air dia aus turun langsung seperti anjing dia minum begitu. Tetapi orang yang berlutut dan mengambil dengan tangannya lalu minum, ini berarti orangnya itu berjaga-jaga. Dia minum itu sambil bisa lihat kanan kiri ada musuh atau enggak. Tapi orang yang datang langsung minum seperti anjing, ini orangnya tidak waspada. Ini bahaya. Mengikut Tuhan, ya kita ini harus senantiasa berjaga-jaga. Karena musuh itu bisa sewaktu-waktu datang untuk menghempaskan kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita waspada, maka Tuhan itu akan menuntun kita. Kenapa saudara? Ya
Akhirnya kalau dari tadi 10.000 yang tinggal 300, berarti yang pulang berapa? Dari 10.000 kurangi 300, 9.700 yang pulang. Kan 10.000. Bayangkan pulang loh, 9.700. Yang tersisa itu berapa? 300. Dari 30.000, 300 itu berapa persennya? 300 itu berapa persennya dari 30.000? Masuk 0 atau 1 persennya? Saudara bayangkan loh, ini banyak sekali loh. Jadi tidak semua ternyata orang yang menyebut dirinya Kristen itu siap berperang, saudara. Saya itu waktu membaca kitab ini, saya renung-renungkan. Makanya ya orang-orang yang dipakai Tuhan itu cuma sedikit ternyata. Karena banyak orang Kristen ikut ramai, banyak orang Kristen yang tidak siap, banyak orang Kristen yang tidak waspada. Nah Tuhan memilih memakai orang-orang yang siap, waspada, berani, tidak penakut. Biarlah kita ini kedapatan menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amin saudara. Dengan cara apa? Kita ini berjaga-jaga. Akhirnya Tuhan bilang suruh pulang. 300 saja yang kalau saya jadi Gideon saudara, dia akan menghadapi orang Midian yang berkemah itu seperti belalang, jumlahnya banyak. Lalu terus Tuhan suruh pergi dengan 300 orang. Aduh, mungkin juga akan ciut nyali ya. Tapi orang yang dipakai Tuhan, dia diperlengkapi oleh Tuhan. Gideon sudah menanggalkan logikanya dan dia taat 100% kepada perintah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang berjalan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mereka itu akan melihat perkara-perkara besar. Seringkali tidak ada di dalam logika kita. Saya sendiri mengalami apa yang Tuhan janjikan. Secara manusia bagaimana kami akan keluar dari kesulitan ekonomi di tengah masa pandemi. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang sanggup. Dia bekerja dengan cara yang tidak masuk di akal. 300 orang saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Gideon, bawa yang 300 itu. Jumlah orang, ayat yang ke-6 dikatakan, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Gideon itu bukan seorang prajurit. Gideon itu orang biasa yang sedang mengirik anggur. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Engkau tidak akan pernah tahu kekuatan apa yang kau miliki sampai engkau berjumpa dengan yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mengetahui ternyata ada begitu banyak hal yang besar yang ada dalam diri kita. Tapi kenapa itu gak bisa kita keluarkan? Karena engkau jauh dari Tuhan. Sampai ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita akan melihat ternyata aku ini seorang pahlawan yang gagah perkasa. Gideon kalau tidak berjumpa dengan Tuhan dan tidak dipakai Tuhan, saudara, seperti itu, dia tidak ketahui bahwa dia punya sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Saya ini sebelum berjumpa dengan Tuhan, saya hanya seorang yang jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa, dan saya sudah berpikir akan mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Karena semuanya sudah hancur. Saya ketika belum ketemu Yesus merasa saya adalah orang yang paling hancur di dunia. Saya merasa anak saya ini anak yang paling gagal. Saya merasa saya orang yang paling tidak bisa mentaati orang tua dan membahagiakan orang tua. Saya merasa saya orang yang paling gagal di dunia. Iblis menuduh saya dengan semua yang saya perbuat. Dan sampai kepada satu titik saya berpikir mati, bunuh diri itulah yang terbaik bagi saya. Dan sampai ketika Tuhan datang kepada saya secara pribadi.
Lalu saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Lalu saya mulai mentaati semua perkataan firman Tuhan. Saya baru tahu saudara, ternyata hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Saya baru tahu betapa banyak hal luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Engkau tidak akan pernah tahu ada begitu banyak potensi yang besar dalam hidupmu. Sampai engkau datang secara pribadi dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar. Orang-orang yang berkata dulu saya tidak tahu bu. Saya ini hanya orang yang hidup dengan dosa. Karena memang saudara, Tuhan menciptakan kita dengan banyak hal yang luar biasa di dalam diri kita. Saya ketemu dengan seorang dokter saudara. Dokter yang cukup punya nama. Dia berkata sama saya gini, bu, ibu sudah pernah tes IQ? Saya bilang enggak, saya enggak pernah tes IQ saya. Kalau saya lihat ibu, kayaknya IQ ibu tuh lebih tinggi daripada saya. Dia seorang dokter. Saya bilang enggak lah pak, enggak mungkin, enggak bu. Saya bilang kenapa bapak bisa tahu? Saya tahu bu, karena saya ada di bidang ini. Saya melihat ibu begini ya, IQ ibu tuh pasti lebih tinggi dari saya. Saya berkata sama dia apa? Pak, saya ini cuma lulusan SMA. Dan saya adalah orang yang gagal. Yang dulu saya ini udah mau bunuh diri. Nggak ada apa-apa dari diri saya pak. No bu. Sesuatu yang luar biasa ada di dalam dirimu. Kenapa itu bisa diketahui oleh orang hari ini? Kenapa saya baru bisa tahu hari ini? Karena aku berjumpa dengan Dia Tuhan Sang Penciptaku. Yang menciptakan aku dengan begitu dahsyat dan ajaib. Tidak ada seorang pun dari antara saudara yang menjadi orang yang biasa-biasa. Waktu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau ketemu dengan Sang Mahakarya itu. Dia Tuhan yang sanggup menciptakan. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan. Dan Dia sudah menciptakan saudara dan saya sebagai mahakaryanya. Kita diciptaan yang paling mulia. Dan kalau kita ciptaan yang paling mulia itu, Dia tidak sembarangan membentuk kita saudara. Jangan biarkan hidupmu terus dipengaruhi dosa. Jangan biarkan engkau terus diperbudak oleh dosa. Iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan dan membinasakan. Kenapa engkau tidak pernah melihat potensi yang begitu besar dalam hidupmu yang bisa engkau pakai untuk hal-hal kerajaan sorga? Karena iblis menutup itu dengan dosa demi dosa demi dosa. Hari ini saya mau bilang, kenapa Gideon sebelum dipakai Tuhan, Tuhan suruh dia hancurkan semua mesbah-mesbah Baal. Engkau gak akan mungkin bisa maksimal dipakai Tuhan kalau engkau tidak menghancurkan segala dosa yang ada dalam hidupmu. Hancurkan itu hari ini. Introspeksi Tuhan, apa yang aku perbuat yang tidak berkenan. Aku mau hancurkan kenajisan ini. Aku mau hancurkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, itu adalah penyembahan berhalamu. Hari ini buang, bereskan semua itu. Saya tadi pagi cerita, saya ketemu dengan orang homo, dia gay. Dia bertobat saudara. Dia berkata, saya dengar khotbah ibu. Di tengah masa pandemi, saya ketika cek, ternyata saya reaktif HIV. Saya takut mati bu. Saya takut kena AIDS bu. Saya mulai cari khotbah-khotbah di YouTube. Saya ketemu khotbah ibu. Saya dilawat Tuhan. Saya bertobat, saya nangis kepada Tuhan. Dokter beri saya waktu 1 bulan untuk minum obat. Dokter bilang biasanya kalau sudah reaktif, habis itu positif. Tapi berdoalah semoga mujizat terjadi. Dia isi hari-hari itu dengan mencari Tuhan. Dia dengar semua khotbah saya. Dia bilang pagi, malam, di mobil, di kantor, dimanapun. Saya dengerin khotbah ibu. Saya tidak beri waktu iblis untuk kembali membujuk saya kembali kepada dosa itu bu. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang dari dunia itu. Saya mau benar-benar menjadi orang yang merobohkan semua mesbah-mesbah Baal di dalam hidup saya. Agar hidup saya dapat dipakai Tuhan. Saudara, 1 bulan berikutnya dia tes. Dan dokter menyatakan hasilnya negatif. Dan dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Dia berkata, hari ini bu, saya injili teman-teman saya yang homo. Saya injili mereka yang gay bu. Saya rindu mereka keluar dari dunia itu. Saya bilang, yes, Tuhan tidak menciptakan manusia setengah-setengah. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang begini itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Jangan engkau mau diperbodoh oleh iblis. Kenapa kita gak bisa melihat hal-hal yang besar?
Karena dosa menutupi segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan. Semua yang berharga dari hidup kita dicuri oleh iblis. Jangan engkau beri saudara barang yang berharga engkau berikan kepada babi. Mari saudara beri hidupmu kepada Tuhan. Akhirnya Gideon yang seorang yang hanya biasa-biasa saja, dia tanggapi panggilan Tuhan. Dia maju cuma dengan 300 orang. Yang memenuhi standar dari kriteria yang Tuhan mau. Mereka maju. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan, ya, ayat yang ke-7 tadi, dengan 300 orang itu engkau akan mendapatkan kemenangan. Ayat 8. Dan rakyat itu mereka mengambil bekal. Bekalnya apa saudara? Bukan senjata, bukan tombak. Rakyat itu mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Untuk mengikuti Tuhan itu memang diperlukan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena mata manusia ini sangat terbatas. Dengan 300 orang saja Gideon tidak mampu melihat kemenangan begitu banyak pasukan orang Midian di perkemahan itu. Tetapi Gideon memiliki satu, yaitu mata iman. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Dia yakin dengan apa yang Tuhan ngomong. Hari ini, yakinkah kita dengan firman Tuhan? Seringkali betapa mudah kita ngomong kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Gideon memiliki mata iman yang luar biasa. Tuhan bilang maju karena aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Kuserahkan kemenangan di dalam tanganmu. Ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu sampai ke penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Malam-malam saudara, Gideon dengan bujangnya turun mendekat ke tenda mereka, tenda musuh. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Mereka berkemah tidur di lembah itu saudara. Mereka penuh di situ. Seperti belalang banyaknya, kata firman Tuhan ayat 12. Dan onta mereka tidak terhitung. Ayat 12. Ontanya aja gak terhitung kata firman Tuhan. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ayat 13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang melakukan itu untuk meneguhkan Gideon. Waktu dia sampai di dekat kemah, dia dengar orang Midian lagi cerita sama temannya dari dalam kemah. Dia berkata begini saudara, dia bilang ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku tuh bermimpi loh, dia bilang. Nampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya merinding membaca ayat ini. Saudara, apakah orang-orang itu di tenda tahu kalau Tuhan sudah memilih Gideon? No. Tapi kenapa mereka bisa menceritakan tentang Gideon? Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut mereka. Untuk apa? Meneguhkan Gideon agar dia punya iman untuk maju melakukan kehendak Tuhan. Seringkali
ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, akan ada banyak hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sanggup memakai orang lain untuk meneguhkan kita. Sehingga satu kata saja itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita. Percayalah saudara, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia bisa bicara lewat sosial media, dia bisa bicara lewat khotbah, dia bisa bicara lewat temanmu, bahkan dia bisa bicara lewat musuhmu. Ini saudara, yang katakan itu adalah musuhnya. Ketika saudara dikatakan di sana, ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Dia saudara benar-benar luar biasa mendengar mimpi itu. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tahu ini adalah perkara yang dari Tuhan. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Perkataan firman yang dia dengar, dia perkatakan kepada pasukannya. Saudara, hari-hari ini apakah engkau masih memperkatakan firman Tuhan? Ketika engkau lemah, apakah engkau berkata, aku percaya Tuhan, engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Apakah engkau masih memperkatakan firman kepada suamimu ketika dia lemah dengan pekerjaannya? Apakah engkau memperkatakan firman kepada anak-anakmu ketika mereka sedang dalam kebimbangan? Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, Mami tidak bisa menjaga kalian 24 jam. Tapi Mami percaya ada Tuhan, ada mata Tuhan yang mengawasi hidup kalian di segala jalan. Mereka berkata, iya Mam, amin. Perkatakan firman. Firman itu tidak terlihat, tetapi firman itu berkuasa. Jangan dengan kekerasan engkau atur anakmu. Jangan dengan pikiranmu engkau atur anakmu. Dengan pukulan engkau berusaha untuk mengendalikan mereka. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja. Karena Alkitab berkata Allah melakukan sesuai dengan firman itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperkatakan Allah lewat firman itu. Firman itu mengandung kuasa. Ketika engkau melihat suamimu dalam keadaan lemah, jangan engkau marahin dengan kata-kata yang katakan pada dia. Percaya Pak, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara harus banyak baca firman, supaya saudara bisa memperkatakan firman. Gideon sujud menyembah, lalu dia perkatakan kepada anak buahnya, bangunlah, sebab Tuhan menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dia berkata, sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong. Setelah dengan suluh di dalam buyung itu. Lucu saudara, mau pergi perang dikasihnya sangkakala sama buyung, ya, tempat air itu. Secara logika tidak masuk akal lagi kan. Orang itu mau pergi perang bawa tombak, bawa parang, bawa besi. Tapi Tuhan memerintahkan bawa sangkakala dan buyung yang kosong, tempayan itu bawa pergi. Mari kita percaya bahwa berjalan dengan Tuhan, logika kita itu saudara seringkali tidak bisa kita andalkan. Tapi cara Tuhanlah yang sanggup bekerja. Tadi pagi saya saksikan di sini, ketika saya terjebak hutang, dikejar debt collector, saya pakai kredit card untuk bayar cicilan rumah karena saya sudah tidak berdaya, nggak ada uang untuk bayar rumah. Lalu itu menggulung sampai saya tidak bisa membayar. Tapi saudara, saya mulai ingat kenapa kita tidak melibatkan Tuhan. Lalu saya dan suami duduk bersama di meja makan. Kami catat semua utang-utang kami. Semua kredit card itu kita bawa, kita tumpang tangan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami sudah salah.
Tapi ini kami tidak pakai untuk belanja kepentingan kami. Kami pakai buat bayar rumah karena memang tidak ada uang. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami lipatkan Engkau. Tolong bekerja sama Tuhan. Tidak ada akal logika kami lagi untuk bisa menyelesaikannya. Kami mau mengalami financial freedom dalam hidup kami. Bebas dari utang. Apa yang terjadi? Ketika engkau berseru, suami istri bersepakat. Makanya dalam hal ini saya mau bilang, suami istri, kalau engkau mau melihat hidup rumah tanggamu diberkati, engkau harus sepakat. Jangan banyak berantem. Katakan amin. Saya sudah melihat suami-suami yang mengasihi istri, kebanyakan rumah tangganya diberkati Tuhan. Bapak-bapak bilang amin. Yang kenceng amin, yang rela. Ya, suami yang mengasihi istri, melibatkan istri dalam urusan pekerjaan, saling mendoakan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Waktu kami bersehati sepakat, kami minta Tuhan terlibat dalam masalah keuangan kami. Dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kami duga. Semuanya selesai. Selesai. Hari ini kita beli apa-apa semua cash. Ditelepon dari bank, Bu saya mau menawarin kredit. Saya transfer ke rekening ibu ya, sekian ratus juta. Enggak mau. Ibu gak butuh uang? Enggak. Kenapa Bu? Udah mau kiamat, saya gak mau utang. Amin saudara. Waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, kita itu akan tercengang. Tidak semua logika kita itu bisa kita pakai. Lalu Gideon disuruh maju berperang, cuma pakai bulu, cuma pakai sangkakala dan buyung yang kosong. Maju berperang saudara. Ayat 17 berkata, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Jadi saudara, ketika sangkakala ditiup, itu buyung tempat air itu dipecahkan, terjadi riuh, sehingga orang Midian dan orang-orang Amalek yang berkemah di situ berpikir ini pasukan besar yang datang. Mereka mendengar ribut di tengah malam di hutan. Tiba-tiba ada suara yang begitu. Mereka terkejut mendengar itu saudara. Ini strategi perang dari Tuhan. Akan ada banyak strategi yang Tuhan berikan. Jangan takut dengan kesulitan ekonomimu. Tuhan punya banyak ide. Dia punya banyak jalan keluar. Harapkan dia dan libatkan dia dalam hidupmu saudara. Dikatakan di sana, ya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri karena mereka lagi tidak siap. Mereka kaget, mereka pikir dikepung dengan ribuan orang lebih banyak, padahal cuma 300. Tidak peduli seberapa kecil kekuatanmu hari ini, ketika Tuhan yang menyertai engkau, engkau dapat membuat musuhmu lari tunggang langgang. Masalahmu saudara, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kita. Lalu di sana dikatakan saudara, nah ketika mereka kaget mendengar itu, dikatakan di sana, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Tentara Midian saling membunuh sendiri. Tuhan berperang menggantikan kita. Mereka kacau balau. Satu pedang diayunkan ke arah yang lain. Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasya, lalu mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang
ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara dan sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Harapkan Tuhan lebih lagi hari ini. Kita terbatas dan kita tidak akan pernah punya cukup kekuatan menghadapi tantangan zaman. Tapi engkau dengar, engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya undang imam musik maju ke depan. Saudara, di depan kita ada begitu banyak jalan yang tidak terselami. Kita tidak punya cukup kekuatan, ya. Dan memang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi Tuhanlah yang akan berperang menggantikan kita. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu cemas hari-hari ini. Yang harus engkau lakukan hanya percaya sungguh kepada Tuhan. Perkatakan segala firman-Nya. Ucapkan semua firman itu. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu. Karena Dia yang lebih mampu untuk memulihkan keadaan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Imani pujian ini. Katakan dengan hati di hadapan Tuhan. Sebagai pengakuan iman kita kepada Dia. Tidak peduli seberat apapun keadaanmu hari ini. Tidak peduli seberapa kecilnya kekuatan yang engkau punya. Tuhan bilang, aku beserta dengan engkau. Katakan, Tuhan, kami tidak punya cukup kekuatan. Karena itu kami hanya mengandalkan Tuhan. Sebab memang tidak ada yang dapat kami andalkan dari diri kami sendiri. Tuhanlah sumber kemenangan itu. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Hari ini engkau sedang bingung mungkin menghadapi masa depanmu. Engkau lagi ada dalam persoalan ekonomi, persoalan keluarga, anak-anak, suami yang belum bertobat. Angkat tangan pada Tuhan. Bilang, Tuhan, engkau yang paling tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk memulihkan kami. Kami tanggalkan semua pengertian manusia kami.